Halo Nyonya Ye, ini Lufan, sopir pribadi Anda. Antar saya pulang. Bagaimana kamu berencana bertanggung jawab padaku? Sebaiknya kamu pergi sebelum tidak bisa keluar dari sini dengan selamat. Apa maksudmu? Tadi malam kamu hampir membuatku bertemu nenek buyutku. Ini 500.000, ambil dan cepat pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kamu menganggapku seperti gigolo ya? Setidaknya gue ini juga darah baru di era sekarang. Punya keberanian, maka jangan ambil. Harus tambah uang. 500.000 untuk mengusirku. Kamu meremehkanku. Tadi malam adalah malam pertamaku. Harganya 5 juta. 1 sen pun tidak boleh kurang. Kamu bajingan. Kamu mendapat keuntungan dan masih bersikap sombong. Tidak mau bayar juga tidak masalah. Tadi malam kamu membuatku menderita. Hari ini aku ingin balas dendam. Biarkan aku malam ini. Mimpi saja. Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku pastikan hidupmu tidak lebih baik dari mati. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu Mau apa? Si badut sudah pergi. Mereka mungkin hanya menakut-nakuti kamu. Tapi sebenarnya siapa yang kamu buat marah? Kemarin diberi obat. Sekarang bahkan menggunakan senjata. Apa kamu sedang membuat film? sudah cukup melihatnya. Cepat turun dariku. Tidak mungkin cukup melihatnya. Jujur saja. Tubuhmu benar-benar bagus. Pergi. 2 juta ini anggap saja sebagai bayaran atas bantuanmu tadi. Lupakan. Aku tidak mau. Bahkan senjata digunakan. Uang ini pasti tidak mudah didapat. Aku khawatir tidak bisa menikmatinya. Jadi jangan membahayakan aku. Baru segitu saja sudah takut. Ini bukan soal takut atau tidak. Aku hanya tidak ingin mencari masalah yang tidak perlu. Kemarin aku sudah kehilangan sesuatu. Aku tidak mau mengorbankan masa depanku juga. Kamu benar-benar bajingan. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Jangan cari aku jika ada masalah. Selamat tinggal, kita tidak akan bertemu lagi. Minggat. Apa yang sedang kamu lihat dengan semangat itu? Bro Wang, kamu datang. Bro Wang nggak bohong soal berita baru ini. Kejadian dengan gigolo di bar wanita tercantik Jiangzhou baru-baru ini. Apa? Ada apa? Bro Wang cewek ini tidur sama orang semalam. Tidur dengan Bro Wang, kamu luar biasa. Benarkah kamu bekerja sebagai gigolo? Pasti menghasilkan banyak uang. Bisakah kamu memperkenalkan orang tua padaku? Apa otakmu sudah kebanjiran? Kalau begitu, kamu tahu nggak siapa wanita ini? Dia adalah putri tertua dari keluarga Ye di Jiangzhou, Ye Zihan, CEO dari Yunya Group. Keluarga mereka adalah keluarga kedua terkuat di Jiangzhou. Orang seperti dia memiliki banyak pengejar di sekelilingnya. Mana mungkin dia mencari cowok panggilan? Berita ini pasti bohong. Siapa yang nggak ngomong begitu? Meskipun dia benar-benar mencari, pasti bayar puluhan juta semalam. Lufan, keluar. Tubuh kecil bro ini, apa itu sepadan? Bukan itu bro Van. Bermain-main lagi denganku. Kapan bro pernah menipuku? Aku masih punya hadiah darinya di tubuhku. Baik. Apa yang membawa Anda ke sini? Mencari seseorang. Anda. Mencari siapa? Aku mencari dia. Aku mencari dia. Bro Van, kamu pergi ke sini. Nona Ye mencari kamu. Aku tidak mengenal siapa Nona Ye. Dia juga menghasilkan uang untuk keluarga. Kamu membuat. Minggir. Kenapa begitu cepat sudah tidak mau bertanggung jawab? Apa yang kamu janjikan padaku tadi malam di tempat tidur? Apa aku tidak salah dengar? Apakah Van tidur dengan Nona Ye? Tidak mungkin. Apakah membunuhku masih menyakitkan? Apa yang terjadi?
Maaf, Nona Ye. Aku tidak mengenalimu setelah kamu memakai baju. Tidak. Nona Ye, bukankah aku sudah bilang? Aku tidak mau uangmu. Kita sudah selesai. Kamu bilang selesai berarti selesai. Apakah aku setuju? Lalu kamu mau bagaimana? Aku beritahu kamu. Aku juga korban. Aku tidak punya uang. Siapa yang peduli dengan uang bau itu? Ambil buku keluarga dan KTP-mu. Ikut aku ke catatan sipil untuk menikah. Apa? Apa aku tidak salah dengar lagi? Nona Ye mau menikah dengan Van Gay. Dunia ini gila sekali. Putri kaya kita akan menikah dengan kurir makanan. Jangan terlalu rakus. Aku sudah memberimu hal paling berharga dalam hidupku. Sekarang kamu ingin mencelakakanku lagi. Sisa hidupmu. Kamu terlalu berlebihan. Sudahlah. Kamu bajingan. Apakah menikah denganku sangat menyusahkanmu? Bukan begitu. Aku hanya tidak suka wanita yang terlalu agresif. Pria brengsek. Menurutku kamu hanya tidak mau bertanggung jawab. Sudah cukup. Di zaman sekarang masih pakai trik menangis ribut dan ancam bunuh diri. Ayo bilang saja. Selain untuk menghadapi tekanan dari keluargamu, ada alasan lain kenapa kamu mau menikah pura-pura denganku. Kenapa kamu tahu alasannya? Tahu. Hanya menebak. Seperti kamu, putri muda kaya apalagi kalau bukan menghadapi tekanan keluarga untuk menikah. Tapi tadi malam kamu dibius, pagi ini dikejar pembunuh. Sekarang datang padaku untuk menikah. Kutebak. Apakah ada yang mengancammu agar kamu tidak setuju? Bagaimana kamu tahu semua ini dengan begitu jelas? Pintar. Tapi satu hal yang kamu bilang memang benar. Aku memang sedang diancam oleh seseorang. Oleh keluargaku juga. Memaksaku menikah dengan Zhao Yicheng. Bajingan yang sangat jahat itu. Zhao Yicheng juga bilang bahwa dia hanya ingin menikah denganku. Sekarang ada yang mengancamku bahwa jika aku menikah dengannya, mereka akan membunuhku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Jadi aku datang padamu untuk menikah. Jika kamu menikah denganku, 2 masalah ini bisa diselesaikan. Aku bisa memberimu 5 juta sekarang. 1 tahun. Setelah itu kita bercerai. Tidak ada hutang budi. Gua nggak kekurangan uang. Kamu tinggal dengan bibi kecilmu di kawasan kumuh kota ini, siang bekerja sebagai kurir makanan, malam menjadi sopir pengganti. Kamu berhemat untuk mengumpulkan uang untuk pengobatan bibi kecilmu. Kamu bilang itu namanya nggak kekurangan uang. Kamu menyelidikiku. Aku hanya ingin lebih mengenalmu. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu bibi kecilku atau kamu. Mulai sekarang aku tidak akan pernah mencarimu lagi. Anggap saja semalam aku dibuang ke babi dan anjing. Ya, Nona ya. Bang Shan, kamu benar-benar nggak mau bantu Nona Ye. Dia sudah menangis. Tapi ingat, jangan kira aku luluh hanya karena perempuan menangis. Jangan khawatir, mulai bekerja. Hana kamu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan Nona Ye? Cobalah minta padaku. Aku juga ingin menemukan wanita kaya untuk dijadikan istri. Karisma kakak, gadis seperti ini paling merepotkan. Kamu harus punya uang. Sudah sampai. Fan Jahat Hayati. Tidak. Akan tetap bertahan, bawa kamu ke rumah sakit. Lufan, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Aku tidak pergi, terus mengikuti di belakangmu. Cepat naik mobilku. Aku akan mengantarnya ke rumah sakit. Hei, kamu yang bersama Ye Zihan tadi malam. Kami peringatkan, segera pergi dari Jiang. Jiang Zhou, sakit. Kamu berani menutup teleponku. Kamu akan menyesal. Cepat pergi. Kali ini temanmu yang ditabrak. Lain kali giliranmu. Ini peringatan kecil. Jika kamu tidak pergi dari Jiangzhou sebelum besok malam, kamu hanya akan berakhir mati. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu ke temanku. Ya, berani. Itu akan jadi hal yang paling kamu sesali seumur hidup. Apa yang terjadi pada Lufan? Nona ya, tolong antarkan Fugui ke rumah sakit. Aku ada urusan lain. Kamu mau kemana? Aku mau cari mobil pelaku tabrak lari itu dan menemui orangnya. Aku ikut denganmu. Mereka adalah pengawal dari perusahaanku. Aku akan meminta mereka untuk mengantar Fugui ke rumah sakit. Ini terjadi karena aku tidak bisa diam saja. Aku akan pergi bersamamu. Ayo. Siapa sopir Passat di depan pintu? Keluar sekarang! Anak brengsek, cari gara-gara. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Jadi sebaiknya kamu tidak bercanda denganku. Kamu hanya kurir makanan. Berani bicara begitu padaku. Bosan hidup ya? Tidak bisa percaya ya? Berhenti. Ketua. Bos, jadi kamu yang menyuruh orang menabrak saudara saya? Hebat juga. Bisa menemukannya begitu cepat. Kalau berani melukai temanku, aku jamin itu akan jadi hal yang paling kamu sesali seumur hidup. Jangan banyak bicara di sini. Kata bosku,
Nona Ye bukan wanita yang bisa kamu ganggu. Dalam 2 hari angkat kaki dari Jiangzong. Oh tidak, kamu tahu akibatnya. Pelajaran berikutnya adalah... Kamu, bosmu itu siapa? Siapa? Mengapa mengatur hal ini? Sedang bertanya padamu kan. Siapa bosmu? Kamu itu apa sih? Siapa yang tahu nama bosku? Tidak mau bilang. Tidak masalah, kita lakukan satu persatu. Siapa yang mengemudikan mobil tadi? Aku yang memudi. Kenapa? Jangan mengemudi di kehidupan selanjutnya. Jangan mengemudi di kehidupan selanjutnya. Tukang antar makanan yang sombong, merasa seperti dewa. Mau ikut-ikutan sama kamu? Ya, tukang antar makanan itu sudah mati. Dia ingin nyawamu. Apa hebatnya bisa bertarung? 10. Satu orang bisa mengalahkan 200 orang. Kalau memang ada 200 orang, aku tidak percaya kamu bisa menaklukkan semuanya. Kamu yang bilang. Pas banget. Sekalian kita bereskan urusanku juga. Apa urusannya denganku? Masih berani menantangku dengan 200 orang. Bagaimana kamu bisa lolos dari ini? Meng Fan, jangan memaksakan diri. Sekarang terlalu banyak orang. Kamu tidak bisa menyelesaikan ini. Cuma segerombolan pecundang. Meskipun kalian berkumpul tetap saja gak ada apa-apanya. Aku bisa bereskan semua. Kamu sendirian. Kamu tidak bisa melawannya. Kamu hanya seorang tukang antar makanan. Tidak perlu memaksakan diri. Sudah selesai. Begitu aku memberi perintah, kalian semua akan habis. Omong kosong. Ingat 2 hal. Pertama, pria di depanmu ini sangat kuat. Kedua, jangan pernah lupakan yang pertama. Dalam 30 detik, aku akan membuat semua sampah di luar itu terbaring. Dengar baik-baik, kalau gagal bertarung, kalian semua tidak akan selamat. Bos akan tamat. Sudah dipastikan, sayur kecilmu itu juga tidak berguna. Angkat mayat anak itu untukku. Bagaimana kamu bisa mengalahkan begitu banyak orang? Kamu terlalu hebat. Bahkan 200 orang pun tidak bisa mengalahkanmu. Kamu cuma remeh buatku. Sekarang aku akan bilang ke wanita itu supaya membiarkanmu pergi. Terakhir kali aku tanya, siapa yang memerintahkan seluruh urusan ini? Baik, aku akan bilang itu Bai Feng. Tapi aku juga tidak tahu kenapa dia ingin melawan Nona Ye. Ternyata dia. Kamu kenal dia? Bai Feng dikenal di jalanan sebagai bos besar distrik timur. Dan di Jiangzhou, namanya juga sangat disegani. Tapi aku tidak punya masalah dengannya. Urusan Ye Shihan. Jangan khawatir, aku tidak bisa. Aku tidak akan. Baiklah, berhenti berbicara. Sudah, berhenti berbicara. Sudah, sialan. Selain itu, biaya medis, ganti waktu kerja, perbaikan mobil, dan kompensasi atas kerugian mental untuk saudaraku, totalnya 20. 22, bayar. Cepat bayar 22. 6 sudah diberikan. Maaf soal uang itu. Kalau bukan karena aku, temanmu juga tidak akan. Ada masalah. Kamu bantu aku antar Fugui ke rumah sakit. Aku bantu kamu cari tahu siapa dalang dibalik semua ini. Kenapa berdua begini? Sudah 2 hari menikah. Menikah ya menikah. Kalau kamu mau cari orang untuk berpura-pura, aku temani kamu sampai urusan ini selesai.
Kamu yang memaksa aku. Tuan, makan jeruk saja. Kenapa kamu ada di rumahku? Aku datang melihat tante kecil. Kamu anggap omonganku angin lalu ya? Hei bocah nakal, bicara apa itu? Bukan dia. Aku yang mengajak Zihan masuk ke rumah. Duduklah, aku ada hal yang ingin dibicarakan. Xiao Bai, Zihan sudah cerita semuanya tentang kalian padaku. Kamu lelaki, harus bertanggung jawab. Tante kecil, dalam masalah ini aku juga korban. Omong kosong. Apa itu yang harus dikatakan oleh seorang lelaki? Itu namanya menghindar dari tanggung jawab. Tante kecil, dalam masalah ini memang bukan salah dia. Aku juga punya bagian. Kalau dia memang tidak mau, ya sudahlah, aku pergi. Zihan duduk. Kamu tidak boleh kemana-mana dalam urusan ini. Tante kecil yang mengambil keputusan untukmu. Zihan sebagai istri, aku sudah yakin. Karena kalian sudah menikah, kamu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau berani ngomong yang aneh-aneh lagi, hati-hati denganku. Aku ketok kepalamu. Terima kasih, tante kecil. Dia itu keponakanmu. Kenapa kamu malah membela orang lain? Tangan sendiri malah membela orang luar. Dia yang kasih. Kamu beri. Apa? Jurus misterius. Aku ya, suka dengan sifat Zihan yang patuh dan pengertian. Lebih dari. Kamu yang jauh lebih miskin. Aku kasih tahu kamu ya. Zihan sekarang sudah jadi istri keluarga Lu. Urusannya adalah urusan keluarga Lu. Apa rencanamu? Pergi dulu temui Bai Feng. Lihat dia sebenarnya mau apa. Karena kamu mau menemui dia. Aku punya sesuatu. Mungkin bisa digunakan. Saat kamu ketemu Bai Feng, tunjukkan pisau ini padanya. Tante kecil. Ini dia. Ini diberikan oleh seorang kenalan lama. Bai Feng melihat pisau ini. Seharusnya bisa memberi sedikit bantuan padamu. Seriusan? Coba saja. Kalau tidak berguna juga tidak masalah. Toh Bai Feng itu tidak mengancam kamu. Ini urusanku. Aku juga harus menganalisa yang luar biasa. Aku akan pergi menemui Bai Feng bersamamu. Sudahlah. Kamu tidak bisa angkat beban. Nanti hanya menambah masalah saja. Tante kecil sudah mengakui aku sebagai istri keluarga Lu. Tentu aku harus ikut. Pergi sana. Tidak boleh kasih dia. Bilang tidak bisa, tidak bisa. Nanti kalau berkelahi aku harus jagain kamu. Merepotkan tidak? Tante kecil, dia jahat sama aku. Tante kecil, kamu harus mengambil keputusan untukku. Xiao Fan tidak boleh mengganggu Zihan. Dia ingin pergi. Kamu bawa dia. Pergi bersama-sama. Dalam urusanmu, meskipun bawa 10 orang juga tidak. Nggak masalah. Tante kecil. Dengarkan, tante kecil setuju kamu bawa aku pergi. Kalau kamu tidak bawa aku, berarti kamu tidak mendengarkan. Sebentar lagi, aku kasih kamu nomor Xiao Fan. Kalau ada urusan, kamu telepon dia langsung. Kamu bisa pulang, kalau dia jawab, maka. Beritahu. Bilang ke tante kecil, biar tante kecil yang ambil keputusan. Terima kasih. Terima kasih, Tante kecil. Ayo pergi Nona ya. Tante kecil, aku pergi dulu nanti. Masuk nanti, bicara baik-baik. Jangan emosional, tahu? Nona Ye jangan khawatir. Aku beradab dan rasional. Paling enak. Akhir. Begitu. Pelan-pelan. Klub belum buka, datang lagi nanti. Aku datang mencari kakak Bai. Aku adalah nona besar keluarga Ye. Ye Zihan ingin bertemu kakak Bai. Kamu adalah nona besar keluarga Ye. Kakak Bai sedang sibuk, kamu tunggu di luar dulu. Nanti kalau kakak Bai tidak sibuk, aku kabari kamu. Kamu pengantar makanan pergi. Ini bukan tempatmu. Dia suamiku datang bersamaku. Kamu hargai sedikit. Suami. Gak nyangka, nona besar keluarga Ye malah dapat suami tukang antar makanan. Selera, kamu benar-benar unik. Ahaha. Aku melihat aku. Saudara, ada yang mau bikin keributan. Siapa yang mau bikin keributan? Jangan-jangan kami tidak mau ribut. Datang untuk bicara urusan dengan kakak Bai. Ngomong apa sih? Ngawur. Kalian ini. Begini cara bicara urusan. Menurutku kalian memang datang untuk Bikin keributan. Siapa yang mulai berkelahi? tunjukkan dulu sedikit kemampuanmu. Satu tendangan, selamat tinggal, Bai Jin. Ini urusan kami para pria. Kamu wanita ikut campur. Apa maksudnya tua? Benar-benar tinggal di sini. Lihat, jangan bicara. Biar aku yang urus. Kamu tidak mengerti apa yang saya katakan. Dan terakhir, beri kamu 3 menit untuk membiarkan Bai Feng keluar menemui saya. Kalau tidak, saya akan menghancurkan tempat ini. Oke, ngantar makanan, rumahnya kaya nggak ada ujungnya.
Ah, Berhenti, saudara-saudara. Berhenti. Sudah. Sudah lama tidak melihat anak muda yang begitu bau. Kakak Bailufan, dia bukan Nona Wei. Urusanmu kita tunggu. Sebentar, kamu melakukan ini demi Black Panther. Kamu tahu akibatnya melakukan ini. Tidak tahu, ceritakan padaku. Bulan lalu ada orang membuat masalah di tempatku. Melukai saya mencari seseorang untuk meminjam anggota tubuhnya dan memotongnya menjadi daging cincang. Kalau tidak dibuang, bukankah sisa tubuhnya sekarang susah diurus? Kakak Bai. Lufan, dia benar-benar tidak sengaja. Lihat berapa banyak kompensasi yang dibutuhkan. Saya akan menggantikannya. Benarkah begitu? Kamu berani memukulku. Keberanianmu cukup besar. Kamu tidak bisa memukul. Hancurkan dia untukku. Bunuh dia perlahan. Potong dia sedikit demi sedikit. Ya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pisau ini? Lihat jam tanganmu. Harusnya saling kenal. Jadi, sekarang kamu ingin melumpuhkan keempat anggota tubuhku, atau kita pindah tempat untuk berbicara. Dasar bocah, kamu benar-benar kocak. Bawa-bawa pisau rusak buat nakut-nakutin orang. Kenapa kamu nggak mati aja? Hei kamu, diam. Maaf atas ketidaksopanan tadi. Mohon pengertiannya. Tuan Lu, jika Anda berkenan, mari kita bicara di atas. Baiklah. Aku akan pergi berbicara dengan Bai Meng dulu. Kamu tunggu di mobil. Datang bersama. Tentu saja harus pergi bersama. Tidak menyangka kamu setia kawan. Tenang saja, aku tidak akan merusak urusanmu. Pergi saja. Aduh, siapa peduli soal itu? Aku hanya khawatir kamu pergi sendiri. Tidak tenang rasanya. Nona Ye, tenang saja. Aku hanya naik untuk membicarakan sesuatu. Tidak masalah. Hei, Nona cantik. Aku masih harus mengantar pesanan nanti. Kamu mau membuatku kena tilang mabuk? Maaf, aku kurang pertimbangan. Bagaimana kalau jus saja? Kamu tidak takut aku benar-benar membunuhmu? Kamu harus bersyukur tidak ada niat jahat dalam dirimu. Kalau tidak, kamu sudah mati sekarang. Sekarang kita bisa berbicara dengan baik dan tenang. Gadis kecil yang manis serta pemberani ini telah jauh dari segala bahaya, serta ancaman mengerikan yang mungkin mengintainya. Silakan. Aku masih harus mengantar pesanan nanti. Ceritakan apa hubunganmu dengan pisau patah ini? Pisau patah ini milikku, dulu aku dikejar musuh. Untungnya, seorang ahli menyelamatkannya, dan saya beri pisau ini. Kelak siapapun yang membawa pisau ini menemuiku, aku akan membantu tanpa ragu. Tapi, boleh tahu bagaimana Anda mendapatkan pisau ini di perjalanan? Pisau ini diberikan bibiku. Apakah dulu yang menyelamatkan Bai Feng adalah bibiku? Bibiku menyuruhku bawa pisau ini menemui Bai Feng. Jangan-jangan maksudnya agar aku bisa memanfaatkan Bai Feng. Apakah orang yang menyelamatkanmu dulu bermarga Lu, seorang wanita? Berani ku tebak? Bolehkah saya bertanya apa hubungan antara Lu Shao yang ahli ini dengan Anda? Dia bibiku. Omong-omong, janji Anda dulu masih berlaku jika seseorang membawa pisau patah ini. Menemui Anda, semua perintah akan saya laksanakan. Lu Shao bercanda, walau saya tidak berbakat, tapi saya punya integritas. Nyawa saya pun diberikan oleh bibi Anda, apalagi sekadar perintah. Selama bibi Anda perlu, aku akan berkorban apapun. Saya tidak akan kesal. Siapa yang menyuruh memberi obat pada Ye Zihan? Tuan Lu, masalah Nona Ye agak rumit. Jika Anda ikut campur, pasti bermasalah. Kira aku mau urus sih. Jangan buang waktu. Langsung jawab pertanyaanku. Apakah yang menyuruhku memberi obat pada Nona Ye dan mengancamnya? Tuan Zhao Liken, putra sulung keluarga Zhao, Komandan Zhao, membayarku 10 juta untuk mengantar Nona Ye meninggalkan Jiangzhou. Dan menyerahkannya pada keluarga Zhao yang terunggul. Memang bukan penguasa mutlak di Jiangzhou, tapi mereka mengendalikan 3 jalur, hitam, putih, dan abu-abu di kota ini. Sedangkan keluarga-keluarga kaya lainnya termasuk keluarga Ye, dibanding keluarga Zhao, ini tak berarti apa-apa. Tapi sepengetahuanku, makam keluarga Zhao, Keluarga Zhao masih punya koneksi lain.
Benar, keluarga Zhao menguasai 3 jalur di Jiangzhou, hitam, putih, dan merah. Aku, ini. Cukup menarik. Terus, pantau perkembangan kasus Yazihan, laporkan setiap gerakan warga Zhao. Selain itu, bantu aku cari tahu siapa yang membersihkan Xiaoyu. Aku pergi dulu. Jalan. Aku antar kamu. Tidak. Apa-apa kan kamu? Masalahnya sudah selesai. Bai Feng tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana kau menyelesaikannya? Bai Feng. Terkesima dengan aura kepemimpinanku, akhirnya mengakuiku sebagai bos. Kukatakan itu saja padanya. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Ngomong apa sih? Dia akan akui kamu sebagai bos. Mustahil. Cepat katakan. Tadi kalian bicara apa sebenarnya? Sudah kubilang, tapi engkau tidak percaya. Sudahlah, urusan selesai. Pulang saja. Aku harus kerja. Bu, aku... Aku harus menagih utang dari grup Honglin. Temani aku ke Hongming. Grup Hong. Ming Group berutang 30 juta pada kita. Tanpa uang ini aku. Ogah, nggak mau pergi. Bukan, dasar brengsek. Siapa butuh bantuanmu, aku bisa menagih sendiri. Xiaoye, kamu masak lagi daging tumis favoritku? Aromanya tercium sampai koridor. Bau ketemu hidungmu, cepetan. Hari ini aku buatkan sup kepala ikan untukmu. Bagaimana kabar tentang Nona Panyan? Ada konflik internal di keluarga lain yang sengaja menghalangi pernikahan aliansi Zhaoye. Bai Feng hanya tokoh kecil saja, Zhao. Keluarga Zhao besar di Jiangzhou, kekuatan di belakangnya patut diperhitungkan. Mana? Mungkin tidak tahu kelicikan keluarga Wu, mungkin sedang menunggu waktu yang tepat saja. Sekarang kau sudah menyinggung keluarga Zhao dan merusak rencana keluarga Wu, sudah lama menjadi sasaran empuk yang sangat diincar, maka hati-hatilah dan jangan sekali-kali meremehkan musuh. Beberapa orang dari keluarga rendahan sama sekali tidak perlu diperhitungkan. Aku. Di Kantor Direktur Grup Wudi, panggil aku Mulut. Bilangnya merepotkan, lari lebih cepat dari siapapun. Aku di kantor Direktur Cao. Cepat jemput aku. Cao Gonyang, kamu mau apa sebenarnya? Nona Huang, jangan. Aku mendekat. Awas, kalau bicara sembarangan, pemilik toko akan marah. Keluarga Ye itu sampah. Aku ini Pangeran Zhao. Hari ini kau yang datang sendiri ke sini. Aku akan menikmati anak perempuan tercantik di Jiangzhou. Dan kisah cinta. Si cantik nombor 1 Jiangzhou. Mulai sekarang, ada kolektor yang bisa menghargai. Bisa membayar harga tinggi. Dasar bajingan, aku sudah mengirim pesan ke istriku. Dia akan segera datang ke sini. Tadiku tidak jelas. Kamu pikir kamu masih seperti dulu? Sekali kirim pesan bisa memanggil Tuan Zhao. Kamu terlalu naif. Sekarang dia malah ingin mengusirmu dari kandang. Bukan suami. Bukan Zhao Lishe. Jangan-jangan kamu tukang delivery sembunyi-sembunyi. Akan kulaporkan. Suamiku sangat hebat. Kalau kamu berani berbuat sesuatu padaku, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu benar-benar... Lucu banget. Jangan-jangan kamu pikir tukang delivery baru bisa masuk ke sini dan membiarkanmu. Bisa keluar dengan selamat. Kakak, suamimu belum datang. Bagaimana kalau kita pemanasan dulu? Nanti saat dia datang, mari kita mulai. Brengsek, lepaskan aku. Ye Hong, aku memang tidak suka memukul wanita. Jangan paksa aku lagi. Hari ini kamu tidak mungkin bisa berjalan keluar dari sini. Lebih baik, jangan macam-macam. Jangan cari masalah. Ngomong apapun tidak akan berguna. Seorang kuri tak dikenal yang sangat tidak sopan berani bicara seenaknya di sini. Bahkan terkesan keterlaluan sekali. Jangan mendekat. Jangan. Mendekat. Tenang saja. Aku akan lembut. Lepaskan aku. ada rekaman video, Cao Cao bermain dengan sangat gembira. Rupanya kau yang berani datang ke tempat ini tanpa memikirkan cara untuk pulang ya. Aku harus kujelaskan bahwa keputusanmu ini sangatlah nekat dan berisiko tinggi. Masih ingin melihat bagaimana engkau menahan rindu dan air mata ini. Pesanan luar, malah ke sini buang uang. Hidupmu tak sabar ya. Segera pergi dari sini. Dasar anak kecil, berani-beraninya mencuri milikku, aku. Paling benci orang memaksakan kehendak. Masa sekarang masih mau gratisan saja.
Kau tahu siapa aku ini? Penyakit prematur. Aku hampir mati ketakutan. Aku saat ini masih memiliki banyak pesanan yang belum dikirim dan benar-benar tidak ada waktu luang untukmu. Berani-beraninya engkau pergi dengan seenaknya sendiri. Berani-beraninya kau lukai kakiku, aku akan membunuhmu. Mulutmu keras juga, mau diapakan? Katakan, kau tak bisa bertemu muka, ya? Sangat suka bercanda dengan cewek, benar kan? Suka main-main dengan wanita, ya? Masih. Dan perbuatanmu yang pura-pura disakiti ini pasti sudah sering kamu lakukan. Kalau kamu tidak datang, aku akan melaporkan kalian. Aku sudah mengirim pesan ke Bai Sue. Begitu mereka datang, kalian semua akan mati. Baijin. Sekarang takut ya? Padahal sebelumnya begitu sombong dan berani. Kakak Bai dan Direktur Tao adalah teman baik. Dia tidak akan membantumu. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana dia tidak membantu. Urusanmu sudah selesai. Pulang dulu tidak bisa. Aku belum terima uangnya, belum bisa pergi. Perusahaan mereka menyuap Yunya 3.000 untuk pergi. Saya datang hari ini karena dia menelponku untuk datang. Situasi keuangan grup ini sangat genting tanpa dana pendukung. Tapi jika uang ini hilang, perusahaan kita terancam. Ayo kita bicara sambil memakai baju. Jangan sampai orang lain mengira engkau dengan sengaja membeberkan semua rahasiaku yang sangat penting itu. Baru sekarang kau baru menyadari dan akhirnya berterima kasih dengan tulus padaku. Sudahlah, sudah kuduga berurusan dengan perempuan sepertimu pasti membawa masalah. Benar saja, masalah datang silih berganti. Entah masalah apa lagi yang akan muncul nanti. Kak Bai, kamu datang cepat-cepat. Di sini bantu habisi dia. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengan dia. Kak Bai, kamu kenal dia. Dia siapa sih? Maaf di jalan tadi, aku tidak tahu kamu ada di sini. Katanya kamu dekat Deng. Enggak ada hubungannya. Aku kenal dia lewat Zhao Yichen. Terkadang dia bayar aku untuk urusin beberapa masalah rumit. Saja. Jalan aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Juga tidak. Hal besar, bos Chow ini tertarik pada Nona Ye. Ingin merekayasa utang tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Lalu, Nona Ye tidak setuju. Dia malah ingin memaksa kamu. Bisa bicara tidak, kok? Squad itu, Chow Hongning dan teman-temannya benar-benar bosan hidup. Di jalan, bagaimana rencanamu? Lihat tingkahnya pasti sudah sering melakukan ini sebelum hari ini. Bisa bertahan sampai sekarang sudah cukup. Terserah kamu sudah. Jelas. Begitu. Tuan muda, ampunilah aku. Aku tidak akan berani lagi. Kakak Bai. Lagi pula, Chow Honglin adalah bagian dari kelompok Chow. Jika dibunuh sekarang, mungkin akan menimbulkan masalah besar jadi. Bagaimana jika aku memang harus mati? Karena atasan sudah memberi perintah, jangan terlalu keras, lebih baik. Aku siap ganti rugi asalkan nyawaku selamat. Aku akan segera meminta bagian keuangan mentransfer pembayaran ini sekarang juga. Selain itu, aku juga bersedia membayar tambahan 5 juta sebagai kompensasi dalam sebulan. Seperti memberi sedekah. Ini wilayahmu, aku tidak mau menyusahkanmu. Dalam 1/4 jam, jika dana 40 juta tidak masuk ke rekening grup U-nya, Kita akan menyingkirkannya. Tenang, dia tidak akan lolos. Baik, bos. tua, aku tahu engkau pasti akan balas dendam padaku. Jadi, aku ingatkan dulu, silakan gunakan segala cara untuk menyerangku. Tapi jika kau berani menyentuh orang di sekitarku lagi, aku jamin akan membunuh seluruh keluargamu. Kau hanya bisa bicara. Pen, terima kasih banyak. Kau belum makan ya? Ayo, aku traktir makan. Jangan. Aku sangat sakit. Kobe pasti akan cari masalah buat dirinya sendiri. Kalau pergi makan, kamu pulang dulu saja. Aku harus mengantar pesanan baju. Lain kali jangan lupa kembalikan. Dia baru bayar setengah hari nih. Jangan bantu aku. 1 menit pun enggan tinggal lebih lama. Kakak, kamu ini orang kaya yang tak tahu susahnya orang miskin. Walaupun kamu hanya berbaring di rumah tanpa melakukan apapun, perusahaan tetap berjalan dan menghasilkan uang. Tapi aku, sehari tidak kerja, langsung tidak ada penghasilan. Aku masih harus bayar sewa, dan berobat untuk adik ipar. Mana ada waktu untuk menemanimu? Dana dari grup Oni sudah masuk. Kasih aku nomor rekeningmu. Aku akan transfer kelebihan 10 juta itu ke kamu hari ini. Jadi kamu tak perlu kerja. Temani aku makan saja. Jangan. Tidak, itu uangmu.
Ngapain kasih ke aku? Katanya butuh uang, kenapa ditolak saat ditawari? Masih nggak mau? Orang terhormat tak butuh belas kasihan. Aku tak mau bergantung hidup pada orang lain. Aku tidak. Peduli, kalau hari ini kamu temani aku makan, aku akan lapor ke Xiao Bai, bilang kamu mengganggu. Anggap remeh saja. Kau pikir aku takut? Aku akan menertawakanmu kalau... Berani pergi, aku telepon Tante, aku tak percaya. Tante tidak bisa menghadapimu. Ayah, pada hari ini apabila aku mendengarkan kata-katamu, maka nama yang menjadi identitasku akan ditulis secara terbalik dengan urutan angka 301 yang dimulai dari belakang. Naik mobil bersama keluarga dengan penuh semangat dan segera berangkat menuju tujuan wisata yang telah direncanakan sebelumnya. Ini, katanya mau traktir makan, tapi malah aku yang harus masak sendiri di rumah. Padahal awalnya dia berjanji akan mengajakku pergi ke restoran yang cukup mewah. Kau masih selalu tidak pernah puas menyantap hasil masakan buatanku sendiri? Pernah masak sebelumnya kan? Tapi aku pernah lihat koki rumah kami masak, sepertinya mudah. Kau? Kamu yakin masakanmu bisa dimakan? Kamu meremehkan siapa ini? Sebentar lagi akan kubuktikan siapa koki sejati. Tolong ambilkan 8 telur di microwave. Oke. Maaf, aku tak tahu itu akan meledak. Cepat cuci. Kotoran itu hampir mati cuma makan di rumahmu. Aku terlalu baik. Lihat saja sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Hai. Kalian baik-baik saja? Aku. Baru saja aku tidak sengaja keseleo pergelangan kaki. Tolong bantu aku ya. Baiklah kamu. Jangan menyanyi, tapi aku akan tenang. Kamu terlalu banyak pikiran. Aku Luban bukan orang seperti itu. Ambilkan obat luka itu untukku. Kakiku sakit sekali sekarang. Ya ini kan santai saja. Nanti kotak obatnya tidak bisa masuk kalau kamu terburu-buru dan memaksakannya dengan cara yang tidak tepat serta kurang hati-hati. Memang CEO grup besar, perawatan kulitnya sangat bagus. Kalau masih iseng, aku tidak akan biarkan kamu oleskan obat lagi. Pria itu cukup tampan dengan sorot mata menawan dan senyum lembut di wajahnya yang simetris. Tapi sehari-hari sangat menyebalkan, suka menggangguku. Kenapa memandangi Nona Ye seperti itu? Apa karena aku terlalu romantis? Kamu ini berdiri bagaimana sih? Kaki saya sakit, tidak tahan lama-lama berdiri. Menahan emosi. Ayahku sedang mencari-cari kamu di mana-mana, bahkan sampai ke sudut-sudut rumah. Ada. Sedikit. Ye Zhenhang memanggilmu. Dia hanya mengajakku bertemu di Zenisuan. Xuan, pernah dengar? Tentu, Zenisuan adalah klub paling eksklusif di Jiangzhou. Tak ada tandingannya. Kalau begitu kau pernah ke sana, Ye Zhenhang hampir menjadikannya rumah kedua. Aku bahkan sering menahan botol minuman untuknya. Kenapa dia panggil? Nanti juga tahu. Hayo, Nona Mina, kebetulan bisa nabang mobilmu. Ye Zhenhao bersiap berpesta pora. Terbuai dalam gemerlap bar dan klub malam. Dikenal sebagai sampah masyarakat di Jiangzhou, ia mengabaikan urusan politik keluarganya. Kali ini dia mencarimu pasti ada niat jahat. Aku... Lebih berharap tidak memiliki ini. Apakah kalian berdua adalah Tuan Lufan dan Nona Ye? Silakan ikut saya. Direktur Ye, tunggu saya minum. Aku minum. 尊敬的叶总监，杜先生感到非常高兴和满意，特意让我询问小姐您是否已经安全抵达目的地。 Ayo, cepat sini. Berhenti mengobrol. Tamani. Menantuku minum beberapa gelas. Kalau bisa membuatnya senang, tip tidak akan kurang. Pergi sana, minggir. Ye Zihao, maksudmu apa ini? Aku mengajak orang datang hari ini cuma untuk bersenang-senang. Minum beberapa gelas saja kok.
Dia kan nggak tahu kalau di dapur begini gimana ini. WK. Ganti dengan yang baru biar kita pilih-pilih. Kebetulan nih. Sudah kuduga niatmu tidak baik. Mau pergi kemana? Aku belum minum dengan Pak Ye. 第二个是真性情，如果你看不惯，那可以先回去。 Fight. Nah, ini baru benar. Ada beberapa mahasiswa baru di klub, mau ikut lihat? Kalau tidak suka yang polos, bisa ganti dengan bule, pasti seru. Semua pengeluaran malam ini aku yang bayar. Terima kasih, tapi aku sudah bantu kamu mengusir Yezi. Ada apa langsung saja bilang. Lu Fan, kuharap kamu sebagai pemimpin harus segera bangkit dan menunjukkan tekad yang kuat, serta semangat pantang menyerah. Katakanlah dengan penuh keyakinan dan keberanian. Asalkan kamu berjanji merawat anak dan grup dengan baik, aku jamin setelah aku meninggal, seluruh keluarga Ye dan grup Li-nya jadi milikmu. Bagaimana? Setuju atau tidak? Daun, aku cuma seorang kurir pengantar makanan. Kamu mengirimkanku ke Beijing 5 aku. Aku serius bicara denganmu, tapi kamu malah bercanda. Ini menyenangkan. Kalau kamu cuma kurir pengantar makanan, bagaimana mungkin Bai Feng tunduk padamu? Berani sekali kamu terang-terangan melawan keluarga Zhao. Kamu bahkan tidak takut pada Zhao Yichen. Ini bisa dilakukan kurir makanan? Sampai kapan kamu mau? Masih pura-pura? Aku benar-benar tidak berpura-pura, aku memang cuma kurir biasa. Tapi kamu sudah begitu jujur padaku, memberikan begitu banyak janji. Bukan karena ada urusan dengan kami. Kalau bukan karena anak perempuanku menyukaimu, sudah lama aku buang kau ke sungai untuk jadi makanan ikan. Sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Aku benar-benar tidak berpura-pura, aku hanya punya sedikit kemampuan pas-pasan. Tapi, kau begitu tulus padaku, memberikan begitu banyak janji, apakah hanya karena aku tidur dengan anakmu? Kalau bukan karena anakku menyukaimu, sudah lama aku buang kau. Chen Jiang, Xiao Bai, asalkan kau setuju dengan syarat yang kusebutkan tadi. Syaratmu? Aku pastikan keluarga Ye tidak akan menuntutmu lagi. Aku menikah dengan Ye Jihen secara resmi, keluarga Ye akan merawatku. Aku sama sekali tidak menyangka. Kamu tidak mau, meski keluarga kami sekarang agak berantakan, tapi setidaknya ini perusahaan bernilai miliaran. Kamu pergi begitu saja. Semakin kecil kemampuan, semakin kecil tanggung jawab. Aku akan tanggung yang jadi kewajibanku. Aku menjawab, tidak apa, kamu sudah cerita banyak padaku, tapi sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Akhirnya, kamu keluar juga. Setelah semua perjuangan dan proses yang begitu panjang yang telah kita lalui bersama-sama dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Kupikir kamu akan berada di dalam seharian. Aku sih. Ingin, tapi takut ada yang cemburu saat keluar. Siapa yang cemburu? Kalian ngomong apa di dalam tadi? Dia tidak bilang apa-apa, hanya menyuruhku merawatmu dengan baik dan menjadi tuan rumah di masa depan. Orang yang bahkan tidak pernah pulang ke rumah. Bagaimana mungkin memuji-mujimu seperti yang kau katakan? Tidak percaya. Sudahlah. Halo. Halo, Xiao. Ini Bai Fengzi. Bantu, cepat selamatkan Baiji yang malang ini. Dia sudah ditangkap oleh orang-orang jahat itu. Cepat tolong dia. Cepat selamatkan kakak Bai. Kau cari mati, jangan ikut campur. Minggir. Mereka adalah keluarga Zhao. Keluarga Zhao menyerang Sister Bai dengan ganas dan kejam selama 1 menit penuh tanpa henti, dan jika dia tidak segera melarikan diri sekarang, mereka pasti akan membunuhnya tanpa ampun atau belas kasihan sama sekali. Aku akan mengantarmu dulu. Membunuhmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Bai Feng? Sister Bai di klub Tiangong. Hari ini Zhao Yisheng mengundang Sister Bai makan dan berdiskusi di klub Tiangong. Sister Bai khawatir itu jebakan, jadi tidak mengizinkanku ikut. 1 jam yang lalu baru dapat kabar, aku langsung tahu ada masalah. Berhenti, tolong selamatkan Sister Bai. Kau bisa menyelamatkannya? Kumohon. Atur situasi di tempat dengan baik, lalu segera cari bibi tersayang. Aku berharap. Aku ikut. Aku ikut denganmu. Zhao Yichen menyiapkan jebakan berbahaya untuk Bai Feng. Yichen datang karena aku ikut agar tidak berbahaya. Ye, Ji,
Di sini aku akan. Kirim penjaga. Ayo cepat pergi. Semakin lama kita menunda, Bai Feng semakin dalam bahaya. Baik. Bi, Ayam putih kecil, apa kabarmu? mengapa engkau harus bersikeras melawan keluarga Zhao? Apakah reputasi keluarga Zhao tidak cukup baik atau kau? Nan Fei kecil? Ada. Yang ingin kau katakan, serang saja aku langsung. Apa ini kalau Bukan karena kau masih punya nilai guna engkau. Apa yang kau rencanakan? Kau, Nan Fei, tak mau. bekerja untuk orang tak dikenal? Dari mana munculnya anak ini? Kamu berani melawan Zhao? Bichen, kamu. Tidak. Boleh pergi berjalan-jalan. Lihat, keadaan jalan yang ada. Lihat waktu. Zhao Zhen, aku datang sekarang juga. Dengarlah baik-baik, lepaskan dia sekarang. Kalau engkau benar-benar bilang lepaskan, maka harus lepas. Jangan banyak alasan lagi. Kalau tidak, aku sama sekali tidak akan punya muka lagi di depan semua orang. Awas, hutang ini harus dibayar. Ini adalah karma yang terjadi, lalu tidak mengganggu kehidupan. Sebenarnya apa kemampuanmu? Sangat sederhana, tidak tahu apakah Zhao Dashou pernah mendengar pepatah ini, yang didukung banyak orang berada di jalan benar, yang tidak didukung telah menyimpang. Kau Meyakinkan. Sebenarnya adalah, Kebenaran? itu Lalu tahukah engkau aku di Jiangzhou? Zhao. Adalah Tuhan, bagaimana caranya kau bisa melepaskannya? Lepaskan. dia, tinggalkan dia. Lalu jadi peliharaanku, baru aku akan pertimbangkan. Tolong dengan sangat hati-hati, biarkan dia bercerai denganku, atas dasar kemauan kami sendiri, dan dengan izinku yang penuh. Apakah sebenarnya ini ayam kecil putih itu, atau justru dia sendiri yang memilih jalan hidupnya? Bagaimana jika aku mau semuanya? Hanya anak kecil yang memilih Ye Zihan. Wei Feng ingin memiliki semuanya. Kekuatan diperlukan untuk aksi salju di gedung? Oh ya, aku belum memperkenalkanmu. Kedua, orang ini sengaja aku masukkan lewat gerbang timur. Membunuh mereka seperti menyembelih ayam. Di perjalanan jangan pedulikan aku. Nyawaku tidak penting. 15 tahun. Tunggu sebentar. Kau Istirahat dulu malam ini, Mal. Napas tidak kuat. kas dulu. Kedua anak yang kejam ini telah bersiap sepenuhnya untuk membantai semua orang tanpa ampun, semata-mata demi memuaskan kesombongan pribadimu yang sangat besar. Dulu, ku beri kalian 1 menit untuk melatih diri membela keadilan. bocah. Dari mana kau muncul? Kenapa tempat tidur yang gak ada pinggirannya gimana nih? Bocah, sok jago bakal celaka. Alah. Kau cari mati. Baiklah, aku akan kabulkan. Malam ini juga ku bunuh engkau. Sekarang giliran kalian berdua untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Mau selesaikan sendiri? Atau apakah anda ingin saya membantu? Jangan sekali-kali mendekat ke sini atau kalian akan benar-benar menyesal. Awas! Kalian semua akan kuhabisi jika tidak segera pergi sekarang juga. Cepat bunuh dia sebelum dia sempat melakukan hal berbahaya lainnya. Bunuh dia! Biar aku yang urus kau. Bagaimana mungkin tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di sini? Fakta ada di depan matamu. Jangan salahkan aku. Keluarga Zhao adalah keluarga terkaya di Jiangzhou. Sama. Tak akan membiarkanmu lolos. Jangan pukul di keluarga Ye. Itu benar-benar tidak boleh dilakukan dan sangat dilarang keras. Ye keluarga mana? Ye mana? Jika aku mati, dia harus siap menghadapi balas dendam keluarga Zhao. Itu baru benar. Semua orang tahu pernah datang ke tempatku.
Jika aku mati, keluarga Ye tak akan sanggup lawan balas dendam keluarga Zhao. Lakukan saja, aku tidak takut. Aku selesai. Bisa menanggung daun pertama, pasti bisa menanggung yang kedua. Risiko ini aku rela tanggung bersama denganmu. Terima. Terima kasih untuk penyelamatku, aku tak menyalahkanmu. Ini sebenarnya juga karena aku yang menyeretmu. Akhir-akhir ini aku terus mengikuti Zihan. Zhao Yukan tidak bisa memakai Zihan untuk melawan keluarganya. Jadi harus diselesaikan dulu. Maaf, kemampuanku kurang untuk membantu. Lah, baik Zhao Yuchen maupun keluarga Zhao, aku sendiri bisa menanganinya. Tunggu sampai aku selesaikan masalah keluarga Zhao, kau akan jadi penguasa bawah tanah Jiangzhou. Barusan kau khawatir padaku kan? Makanya tidak jadi membunuh Zhou Yicheng saat itu. Jangan berkhayal, aku bahkan tidak takut menanggung kasus pembunuhan. Sudahlah, urusan ini akan kuselesaikan sendiri. Benar. Aku bingung banget mau kasih kamu apa. Maka, ku beri rokok yang lebih baik mulai sekarang. Kurangi rokok murahan, semakin banyak semakin berbahaya bagi kesehatan. Hah? Kenapa baik banget sama aku? Apa? Kamu suka sama aku? Kita berdua memang nggak cocok sama sekali. Jangan sampai salah sangka, mau nggak mau semuanya terserah padamu. Bercanda aja kok, serius banget. Lagi pula memberi hadiah, aku yang menyuruhmu. Mulutmu itu sangat menyebalkan. Ini sifat asliku. Jangan pernah disamakan dengan pemuda sukses yang anggun di sekitarmu. Sama sekali tidak sebanding. Apa-apaan ini kok bisa-bisa begini jadinya? Sungguh tidak masuk akal dan bikin bingung sekali. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Aku dengan penuh perhatian mengantarmu ke rumah sakit terdekat untuk berobat. Operasinya sukses, kamu sudah lepas dari bahaya maut. Xiaohan, bagaimana kondisimu? Sudah membaik? Waktunya kamu datang. Perkenalkan mereka ini yang hadir bersama saya. Ini adalah sahabat karibku Bai Shixuan, juga direktur rumah sakit ini. Direktur masih sangat muda, Shi. Suan bukan hanya direktur termuda di Jiangcheng, tapi juga direktur rumah sakit kelas 3 termuda se-Indonesia. Benarkah? Kalau begitu latar belakang Nona Bai pasti sangat kuat. Kalau tak bisa bicara baik, lebih baik diam. Maksudmu dia punya koneksi? Apakah keberhasilanku selama ini karena koneksi? Kalau tidak ada urusan yang penting, segeralah keluar dari sini. Dan jangan sampai mengganggu proses penyelidikan polisi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan proyek yang sedang berlangsung ini. Katanya tidak apa-apa, kita hampir saja tidak selamat di meja operasi. Ini masih dianggap biasa? Dan lagi, cepat keluar dari sini. Kamu. Bagaimana kabarnya? Sudah. Selamat. Tak disangka Zhao Yuken begitu berani mengirim pembunuh bayaran. Apakah dia sungguh meremehkanku? Masalah keluarga ini, rencanamu. Bagaimana menyelesaikannya? Untuk sementara temani Zian di rumah sakit, aku akan mencari Xiao Yoye. Aku akan jaga Zihan, tidak akan ada masalah. Kamu sengaja menungguku. Ingin bicara apa? Tante, menurutmu apakah hal yang baik jika hanya keluarga Ye yang tersisa di Jiangzhou? Dasar kepala batu. Akhirnya kamu sadar juga. Lepaskan semua keraguanmu. Apapun yang kamu lakukan, Xiaoming akan mendukungmu. Setelah masalah ini selesai, pernikahanmu dengan Zihan seharusnya segera direncanakan. Zihan tidak kalah dalam hal apapun, apalagi dia nekat menahan peluru untukmu dengan risiko nyawanya sendiri. Wanita seperti ini tidak dinikahi. Mau nikahi apa lagi? Cepatlah temani Zihan dengan baik. Aku lapar, tinggal keluar dari rumah sakit. Waktu 9 hari sudah habis. Berhati. Saat waktu istirahat kerja telah diperiksa dengan teliti untukku, dan ternyata sama sekali tidak ditemukan adanya suatu masalah. Segera akan membaik. Ini bukan salahmu, jangan dipikirkan. Dulu kupikir kau adalah masalah.
Menjagamu di sampingku hanya akan mendatangkan masalah. Namun kini kusadari, itu semua adalah takdir yang harus kujalani. Dialah masalah terbesar. Sudah tidak penting lagi untuk mempertimbangkan apakah ini adalah suatu masalah atau bukan. Ayo kita putuskan untuk bercerai saja sekarang. Aku tak akan ganggu lagi. Kamu sudah sering membantuku dulu. Kali ini aku yang menanggung risikonya untukmu. Sekarang kita sudah beres. Tidak ada hutang lagi di antara kita. Mengapa kau bicara begitu? Setelah nyaris mati, aku jadi mengerti banyak hal. Dulu kita pernah terlibat hubungan karena salah paham. Tapi sebenarnya tidak ada perasaan di antara kita. Memaksakan diri untuk bersama hanya akan memperburuk penderitaan kita. Bukan begitu, tapi Seluruh orang di Jiangzhou tahu aku bersamamu. Bodoh. aku Tidak takut nanti tidak ada yang mau menerimaku. Kenapa? Harus ada yang mau menerimaku? Aku tidak butuh pria yang cari uang untukku hanya agar ada yang menikahiku. Tuan Gu, kalau tidak ada urusan, lebih baik Anda pergi. Aku ingin istirahat. Nah, Anda rawat lukamu dulu. Aku duluan pergi. Shh, jangan terlalu bodoh. Kamu harus lebih berhati-hati. Gadis, kenapa kamu harus seperti ini? Tante, ini benar-benar aku. pernah membuatnya. Banyak masalah. Sekarang aku sudah sadar, aku tidak ingin meninggalkannya lagi. Kak, hari ini Nona Ye baru keluar dari rumah sakit. Kamu benar-benar tidak mau menjenguknya. Dia bahkan tidak ingin melihat kita. Buat apa aku pergi? Kak, sebenarnya kamu dan Nona Ye sangat cocok. Kamu Cukup lihat. cantik, baik hati. Dan yang paling penting punya hati yang baik. Kamu bilang, Sayang sekali kalian berdua. Rumah. Ayo kita pergi makan malam ke... Rumahmu. Ada apa? Bodoh, kalau nggak ada urusan buat apa aku panggil Zhao Yichen melamar adikmu. Zhao Yichen ke rumahmu mengingatkan aku buat apa? Dasar kau. Brengsek, kau benar-benar mau menikahkan Xiaolan dengannya? Kali kau lukai Xiaolan, aku balas dendam. Tahu nggak malam setelah kau pergi dari rumah sakit, anak itu menangis semalaman. Kalau dia disakiti lagi sekali, aku pasti akan menghabisi kamu dengan cepat, Sange. what's up? Zhao Yuchen pergi ke rumah kakek untuk melamar. Bukan Zhao Zhen yang tidak mau pergi, dia kabur. Semua orang di sekitarku sudah tahu. Ini cuma omong kosong ibumu. Jangan pergi mencuri pengantin. Zehan, dengar-dengar kamu baru keluar dari rumah sakit. Aku sengaja membawakanmu hadiah dari luar negeri. Terima kasih perhatiannya Zhao Xiao. Cuma sakit ringan saja, hadiahnya tidak usah. Nanti kita sudah jadi satu keluarga. Tidak perlu terlalu formal. Iya, anak kita mau tunangan, jadi harus jelas seperti ini. Bibi, sepertinya aku belum setuju untuk bertunangan dengan siapapun. Ini sudah saatnya, kamu masih saja berlagak di sini. Lihatlah Tuan Zhao dalam segala hal jauh lebih unggul darimu. Kamu memang bisa menikah dengannya. Namun pernikahan sejati bukan hanya soal itu. Ahan adalah urusanku sendiri. Tidak perlu Bibi dan Paman ikut campur. Bu Zhao, aku sudah punya pacar. Hanya akan pulang bersamamu. Xiao, Han, apa yang kamu bicarakan? Pacar macam apa? Kamu adalah anggota keluarga Ye. Pernikahanmu harus diputuskan oleh keluarga kami. Kapan kamu berhak memutuskan? Kamu harus menikah dengan Bu Zhao. Pak Xiang, maaf ya. Tadi Xiaohan hanya bercanda. Jangan dimasukkan hati. Paman terlalu serius. Aku tahu Han sedang bercanda denganku. Memang salahku terlalu sibuk belakangan ini. Tidak sempat menemaninya. Bu. Zhao, aku tidak bercanda. Aku tegaskan lagi. Aku sudah punya pacar. Aku tidak akan bertunangan denganmu. Terima kasih. Aku tidak pandai mengatur keuangan, tetapi beruntung bisa masuk keluarga Zhao. Jangan pernah lagi Anda buang-buang waktu berharga Anda padaku dengan sia-sia. Cukup. Ye Chen, sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa kau tidak menyadari perbuatanmu? Paman Zhao tidak merendahkanmu. Seharusnya engkau bersyukur. Masih saja di sini membuat kami marah. Bodoh. Urusanmu tidak perlu kau khawatirkan. Ye. Kakek. Wah, Tuan Zhao, maafkan aku karena diawasi oleh Paman Wang. Jadi aku benar-benar tidak berdaya dan terpaksa mengikutinya begitu saja. Harap dimaklumi, ini sebenarnya bukan tempat yang tepat bagimu untuk ikut campur di sini. Pernikahan ini sudah diputuskan oleh keluarga. Mau tidak mau kamu harus menerimanya. Memangnya ini keputusan keluarga atau keputusanmu sendiri? Tidak mau aku menikah denganmu, biar keluarga Ye bisa mendapat dukungan darimu?
Kurang ajar dan butuh didikan. Ayahmu tidak menghukummu. Aku yang akan menghukummu. Pukul sampai mati. Lebih baik mati daripada menikah. Panas sekali. Kalian sedang berdiskusi menjual anak perempuan untuk keuntungan? Ketua Lu Fan, Orang luar makan ular ya? Kok bisa orang luar dibiarkan masuk? Lu Fan, kenapa kamu datang? Cepat pergi. Pergi apaan? Aku datang untuk menculik pengantin. Ketua, siapa kau ini? Dia Lu Hua. Ternyata kau bajingan yang sangat keji dan licik ini. Kau berani menghadang Yecha dari keluarga Ye? Suruh mereka datang, kau mau bunuh anak durhaka ini. Keluarga Ye, diam. Berkata kasar padaku hari ini. Aku tantang kau berani memukulku. 2 orang rendahan pengantar makanan berani pamer di keluarga Ye. Sungguh keterlaluan. Sudah makan bawang putih? Bau sekali. Dasar brengsek. Kau cari mati ya? Kamu juga diam. Siapa yang berani memukul sopir tadi? Jangan pedulikan aku. Cepat pergi dengan Fugui. Siapa yang sebenarnya berani memukulku dengan sikap seperti itu? Sebagai seorang anak yang lebih muda dan sebenarnya belum berpengalaman, tidak tahu cara menghormati. Apa dia tidak punya otak? Gila. Kau berani memukul ibuku? Kau ngomong lagi, padahal aku sedang sumpah dengan penuh emosi dan rasa kesal yang mendalam. Dasar bajingan, aku punya banyak wanita. Keluarga tak berperasaan seperti ini salah? Mulai sekarang ikut aku ingin kau bertahan. Berpura-pura tidak mengenalku ternyata sangat menyenangkannya. Kalau begitu, nama teman baikmu sebenarnya apa? Apa aku perlu mengenalmu? Oh, ternyata Tuan Zhao yang terhormat. Awalnya kukira ini adalah seorang ibu-ibu dari daerah mana. Pasien, bagaimana engkau bicara dengan Paman Zhao? Segera sujud, Paman Zhao hanya bicara omong kosong, tapi lebih baik kau di sini. Nggak usah aku cari-cari kau. Hari ini ku beritahu resmi, Ye Zihan milikku, kamu jangan dekat-dekat dia lagi. Kalau aku tahu kamu masih mengganggunya, akibatnya akan menimpa kalian semua. Jika ada yang berani memanfaatkan pernikahan wanita milikku untuk keuntungan keluarga Ye, aku jamin akan menghancurkan keluarga ini. Jangan ragu sedikit pun, aku sungguh sangat serius dengan setiap ucapan yang kusampaikan kepadamu. Bocah lancang, berani hina tuan muda kami, mau mati. Bagaimana kita tanggapi hal memalukan ini? Kalau mau berkelahi cepatlah, aku masih harus mengajaknya jalan-jalan nanti. Tak ada waktu untukmu. Baiklah anak muda, jangan terlalu sombong. Biar orang tua ini yang menghadapimu. Tua-tua, yakin mau berkelahi? Tak takut pinggangmu cedera? Sudah, jangan banyak bicara. Kau benar-benar berani menantang keluarga Zhao hari ini. Aku juga sangat ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Berapa kemampuanmu? Lihat baik-baik. Huan Ge, kamu benar-benar hebat. Kamu Berani mengganggu orang keluarga Zhao? Kau mencari mati? Ini benar-benar tidak tahu diri. Bagaimana? masih mau memanggil orang, Tuan Zhao? Jika mau memanggil, aku akan menunggu di sini. Tapi panggil yang benar-benar kuat. Aku malas berurusan dengan preman kampung. Ternyata aku meremehkanmu. Tak kusangka ada pemuda berbakat di Jiangsu. Kelompok ini benar-benar membuka mataku. Saudara Ye, mengenai urusan hari ini, pernikahan Xiao Chen dengan Nona Ye akan kita bicarakan bersama lain waktu yang lebih tepat. Zhao Dong, maaf sekali. Lain kali pasti kubawa anak-anak. Kau sudah terbiasa jadi budak, sampai menganggap ucapanku seperti angin lalu. Untuk terakhir kukatakan, Ye Zihan adalah budakku. Mulai hari ini, siapapun yang berani mengganggunya, kujamin kalian akan menyesal seumur hidup. Anak muda, mulutmu terlalu besar. Di Jiangsu belum ada yang berani membohongi kami. Hari ini, kau akan menanggung akibat ucapanmu. Baik, silakan datang kapan saja mencariku. Ngomong-ngomong, aku kasih tahu ya, kalau ada masalah ke depannya, langsung aja ke aku. Tapi kalau berani ganggu orang di sekitarku lagi, aku jamin bakal ngirim lu ke liang kubur. Ngomongnya memang sangat susah sekali banget. Bahkan terasa begitu berat dan melelahkan. Di rumah aja bisa makan dengan nyaman dan hemat, ngapain repot-repot pergi makan di restoran yang mahal? Karena aku baru aja balikin kompasnya. Kebetulan kita belum sempat makan bersama dengan santai. Hari ini, kita sedikit bermewah-mewahan. Xiao, Fan, kan kamu udah berhasil bawa dia pulang? Kalian berdua rencananya kapan mau punya anak? Bibi, sebenarnya aku cuma nggak suka aja sama konflik keluarga kayak gini. Rasanya bikin hati jadi tidak tenang. Jangan bicara sembarangan. Tante, aku belum memaafkannya.
Maaf, aku datang terlambat. Jihan, perkenalkan, ini adalah Bai Shixian, Direktur Rumah Sakit Umum Pertama Jiangzhou. Operasiku yang lalu ditangani oleh beliau. Direktur Bai, bukan orang asli Jiangzhou kan? Tante, aku perkenalkan, dia sahabat karibku, orang Didu. Operasiku yang lalu berkat bantuannya. Lu Fan, kamu juga sudah bertemu dengannya, pasti berkesan. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, Zihan, aku lupa tanya, bagaimana kamu mengenalnya? Aku? Pria yang mengantarku pulang itu. Kamu, Bercanda ya, maksudmu dia yang mengambil keperawananmu? Pria itu sungguh sangat kasihan melihat keadaan kamu yang seperti ini. Kamu kenal Lufan, tahu bagaimana sifatnya. Bibi kecilnya sama sekali tidak terlihat seperti orang biasa. Dia juga bukan orang biasa. Aku juga tidak tahu kenapa selalu merasa mereka berdua datang ke Jiangsong seolah ingin menghindari sesuatu. Sebelumnya, aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Tapi hanya bisa mendapatkan informasi 2 tahun terakhir. Sebelum 2 tahun itu kosong sama sekali. Mustahil kosong begitu saja. Kalau begitu kamu saja yang tanya-tanya, hasil penyelidikan tetap sama. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Dr. Zhao, pihak sana tak akan mudah memberi denda. Ada suatu masa, ketika dalam kehidupan yang penuh warna, begini, aduh kok masih balita ya? Kalau begitu, bisakah kamu membantu temanku Gu? Wu Yuji, aku tidak akrab denganmu. Urus saja urusanmu sendiri. Kalau tidak mau pergi, apa kamu keberatan menyiapkan piring dan supi di sini? Sangat keberatan. Jangan ganggu kami lagi. Aku dan Zihan ada urusan penting. Mohon segera pergi. Nona Bai. Sudah cukup. Siapa kamu? Kamu tahu siapa yang Master Ji kami? Yang Master Ji, kami bersikap sopan padamu. Seharusnya kamu merasa sangat beruntung. Tahukah kamu berapa banyak wanita di Jiangzhou yang berusaha mati-matian hanya untuk makan bersama yang Master Ji kami? Aku tidak ingin tahu. Hei, Nona, lebih baik kamu tahu diri. Kau sadar, kau menelepon untuk memperkenalkan diri bisa membuatmu kehilangan pekerjaan sebagai dekan itu. Kebodohan. Posisi dekan senior itu ditunjuk langsung oleh wali kota. Keluarga Wu tak layak pegang payung, ye? Tuan, Ye, ini bukan urusanmu. Lebih baik diam. Baik, jika saya tidak diam, Tuan Ye, lebih baik kau sadar diri dan mengerti situasinya sekarang. Meski kau masih Tuan Ye, tapi situasi sudah berbeda sekarang. Kau harus benar-benar paham kondisimu sendiri saat ini. Urusi saja urusan pribadimu dulu dengan baik. Tapi jika engkau bermasalah lagi sekarang, saya yakin Wu Yu. Ji, sentuh anak itu dan kau akan menyesal. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana engkau bisa membuatku menyesal. Kak Yu, aku mau makan sekarang. Tolong segera pergi. Kakak senior, kalau aku bersikeras ingin mentraktirmu makan. Sebaiknya jangan cari masalah. Aku tidak takut masalah. Jangan buat aku marah. Mau marah ya? Aku belum pernah lihat kau marah. Biar aku lihat seperti apa wajahmu saat marah. Ye Zihan, aku sudah terlalu baik padamu ya. Suruh diam tidak mengerti. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau tidak kamu tahu akibatnya. Dasar sampah masyarakat. Sok merasa jadi harta karun Zhao Yichen. Sister Yu, diam kau. Coba ulangi lagi. Ulangi sekali lagi. Nanti kamu sendiri yang harus menanggung segala akibat dari perbuatan dan keputusan itu. Berani-beraninya kau berani memukul adikku yang tidak bersalah itu. Kau cari mati ya? Bajingan. Siapa babi? Kamu benar-benar berani. Kamu si pelacur itu. Baru sekarang aku akhirnya sadar dan memahami ternyata kamu adalah dalang utama di balik semua kejadian buruk yang selama ini terjadi tanpa disadari. Beraninya kau. Kamu percaya atau tidak? Aku jamin kamu tidak akan bisa bertahan hidup selama 3 hari. Dalam 3 hari ke depan ini,
aku pasti akan membunuh. Hari ini aku masih punya waktu sekitar setengah jam di mobil. Setengah jam sudah cukup untukmu. Baik, kau memang berani. Jika aku gagal membunuhmu, aku akan jadi seperti dirimu. Lu Fan, kau terlalu impulsif. Meski ucapannya kasar, sebaiknya jauh pukuli dia sebegitu keras. Mungkin kau tidak tahu apa arti keluarga Wu bagi Jiangzhou. Jika putri keluarga Wu ingin menindasmu, kau tidak akan. Jangan-jangan kau kasihan padanya. Fan, mulutmu benar-benar menyebalkan. Shixiong ini khawatir padamu. Lelucon ini tidak lucu. Orang dari keluargaku segera datang, terutama kamu. Aku harus segera pergi. Baru bantu kamu lepas dari masalah. Bukankah seharusnya kamu mengucapkan terima kasih? Terima kasih, tapi lebih baik kamu segera pergi. Keselamatanku tidak perlu menjadi perhatian kalian berdua yang lemah. Jika dia mendapat masalah, kalian bisa pergi dulu. Fan. Keluarga Wu bukan keluarga kecil. Lagi pula lebih baik kamu pergi dulu. Tenang saja, Xiao Fan ada di sini bersamamu. Aku sama sekali tidak akan berani menyakiti bibi kamu yang baik hati. Jihan, kemarilah sebentar ke sini sekarang, atau lebih baik kamu segera pergi saja tanpa perlu menunggu-nunggu lagi. Jihan, apa kamu suka Lu Fei? Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya khawatir Wu Yuji tidak akan menerima ini begitu saja. Nanti dia panggil orang, jadi repot. Kalau begitu ikutlah denganku. Lu Fan benar. Kita berdua tidak punya kekuatan, tinggal di sini tak berguna. Tapi aku tak bisa pergi. Dia bermasalah dengan Wu Yuji karena menolongku. Aku tak bisa tinggalkan dia. Shi Juan, kamu pulang dulu saja. Nanti kalau sudah selesai aku akan telepon kamu. Bisa atasi itu. Lawan kekuatan keluarga Wu. Selain ayahmu, tak seorang pun di keluarga Ye yang peduli padamu, bahkan ayahmu sendiri. Dia juga tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Apalagi keluarga Zhao pasti tak akan membantu. Dan kamu pun tak mungkin meminta bantuan mereka. Bisakah kamu menyelesaikan masalah ini? Kalau kamu tetap di sini, satu-satunya gunanya adalah berbagi kesulitan dengannya. Aku tidak salah kan? Wah, lihat. Ternyata si cantik gunung es nomor 1 di Jiangcheng benar-benar jatuh cinta. Shixiong, sudah saat seperti ini, kamu masih bercanda denganku? Kalau begitu pergilah sekarang, sebelum terlambat. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Ini semua karena aku. Serahkan padaku, Tante. Lebih baik kamu pulang naik taksi dulu saja dengan aman. Aku akan temani Fenge di sini. Besok aku traktir kamu makan. Tenang, urusan ini tidak perlu kita khawatirkan. Dasar anak kecil. Ku tahu, keluargaku sudah mengirim orang. Sekarang bahkan jika kamu berlutut meminta maaf, aku tidak akan memaafkanmu. Dan kalian berdua juga. Nanti akan kulihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana caraku menyiksamu dengan kejam. Hah? Kok cuma kamu yang datang sendirian? Bukannya tadi kamu bilang akan bawa orang lain juga? Ibumu menyuruhku untuk bergoyang dulu. Dengarkan baik-baik pertanyaanku. Aku tanya, gimana orang yang kusuruh kamu bawa? Tolong tenang, Anda bisa menerima telepon dari keluarga dulu. Hei, bukankah semua orang lain sudah pergi duluan? Kenapa kamu masih di sini? Sebaiknya tunggu saja ya. Tante, kamu tahu sejak awal bisa menyelesaikan masalah ini? Perlu aku turun? Keluarga baik kurang berpengaruh, tetapi berhubungan baik dengan mereka akan sangat menguntungkanmu di masa depan. Hari ini Direktur Bai telah merepotkanmu dengan berbagai tugas tambahan. Ah, Tante jangan sungkan. Justru kamu sudah memukul Wu Yuji sampai begini, ia pasti tidak akan tinggal diam. Hati-hati. Aku akan menunggu Ibu Suri di sini. Kamu. Meski tak memikirkan dirimu, pikirkanlah keselamatan bibimu. Ini bukan untuk menyembuhkan hubungan antara kalian berdua. Apa yang dikatakan Wu Yunjiang? Tidak mengatakan apa-apa. Bibi dengar dari Zihan, kondisi kesehatanmu belakangan kurang baik. Jika tidak keberatan, biar aku periksa denyut nadimu. Iya, dulu Bibi sangat ahli dalam pengobatan. Cepat coba, pasti berhasil. 尊贵的白总监，关于当前整个市场格局以及行业发展趋势，您能否详细分享一下 CJ 的具体状况和最新进展？ Bibi, apakah kamu terluka? Ini semua sudah terjadi lama sekali. Sekarang sudah tidak apa-apa. Shiji, adakah cara untuk mengobatinya? Aku juga belum bisa memastikan sekarang. Harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada Xiao Yu. Kalau kamu tidak keberatan, bisa ikut ke rumah sakit. Aku akan memeriksamu. Pergi ke rumah sakit percuma, tapi kamu bisa lihat ada yang salah dengan kondisi Xiao Yi. Buktikan kemampuanmu dan jangan mempermalukan rumah sakit. Bagaimana kau tahu aku tak punya solusi? Semuanya gratis. Kalau penyakit Xiao Yi bisa disembuh, mengapa belum sembuh juga? Dekan Bai, jangan berdebat dengan Xiao Ban. Dia tebal muka. Anda tidak akan menang melawannya. Kondisi tubuhku ini, aku sendiri tahu butuh waktu. Perlahan-lahan dirawat saja. Tidak perlu Anda repot-repot. Bibi,
Coba saja dulu, jangan bilang tidak bisa disembuhkan. Jika kamu benar-benar ingin membantu Bibi, carilah satu jenis ramuan obat. Kalau bisa menemukannya, itu baru namanya hebat. Ramuan apa? Long Xian Chao, naga. Long Xian Chao itu apa? Aku belum pernah dengar sebelumnya. Itu Cuma membuktikan pengetahuanmu terlalu sedikit. Kalau kau bisa menemukan rumput ambergris, aku berhutang budi besar padamu. Tidak. perlu. Beri aku waktu sekitar sebulan. Aku akan memberikanmu sebuah jawaban, Bibi. Aku akan menenangkan hatinya dulu. Setelah semuanya selesai, aku akan mengunjungimu lagi. Di perjalanan aku tahu kau sudah punya petunjuk di mana. Aku nemu. Orang yang dulu menyakiti kamu dan staf Nona Lu. Tampaknya hubungan dengan keluarga Zhao juga dimulai sejak 2 tahun lalu. Baik. Aku mengerti. Keluarga Zhao, lagi-lagi keluarga Zhao. Karena kau terus-terusan mencari mati. Jangan salahkan siapa-siapa jika sesuatu terjadi padamu. Tidak. Apa-apa. Hanya hal-hal sepele. Lain kali lebih berhati-hati. Sekarang kau sudah menjadi sorotan keluarga-keluarga besar, terutama orang seperti Zhao Yichen yang bisa melakukan apa saja. Kita harus cegah terulangnya kejadian yang menimpa Jihan. Aku paham, Bibi. Tenang dan fokus sembuhkan lukamu. Sisa urusan itu biarkan aku saja yang akan menuntaskannya dengan penuh tanggung jawab. Kita pasti akan menghitung seluruh hutang yang ada bersama Ganduo Qiang hingga benar-benar tuntas dan jelas. Kau sendiri yang akan menanggung konsekuensinya. Paham? Tuan Muda Zhao? Kenapa kamu masuk? Ini rumahku. Aku tahu karena ini rumahmu. Makanya kamu sengaja datang ke sini. Kalau tidak mau apa? Tentu saja aku datang ke sini untuk menghitung utang itu. Janganlah kamu khawatir. Lawan. Orang-orang kita sudah banyak yang ditangkap padahal dia itu sebenarnya tidak bersalah. Pengkhianat? Kenapa kamu? Posisimu itu? Semua itu sebenarnya aku yang sudah berikan dengan ikhlas. Jadi jangan lain kali kau berani mengganggu aku lagi. Ya. Jangan jawab, jangan. Bukan. Pernah memesan pembunuhan 2 orang. Namun identitas kedua korban tersebut hingga kini masih belum diketahui. Saya benar-benar sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti. Jalan. Ada seorang yang selalu tertawa seperti Buddha. Tadi terus mencari 2 orang. Aku tidak tahu sisanya apa lagi. Kami benar-benar tidak tahu. Kamu mau ngapain? Ini benar-benar tiba-tiba dan membuatku penasaran. Apa yang ingin kamu ketahui? Sudah aku beritahu, bukan? Nezha, aku adalah putra tertua keluarga Zhao. Aku dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao hampir hancur. Putra tertua keluarga Zhao membantu. Aku akan periksa siapa yang dipanggil kembali. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Nak. Anakku sayang, anakku tercinta, ada apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan dirimu saat ini? Siapa gerangan yang tega melakukan hal buruk seperti ini kepadamu? Tolong beritahu ibu dengan sejujurnya, ya. Cari tahu siapa pembunuh anakku secepatnya dan segera usut tuntas kasus ini tanpa ada penundaan lagi. Sudah memeriksa seluruh ruangan dengan sangat teliti dan cermat, namun sama sekali tidak menemukan apapun yang mencurigakan di sana. Apa? Kalian benar-benar tidak berguna. Dia dibunuh, tapi kalian tidak menemukan satupun petunjuk. Hanya bisa berteriak, tidak bisa menemukan pembunuhnya. Aku akan usir kalian semua. Wanita yang selalu kuingat itu, bunuh aku, lepaskan dirimu, kematian bukan pilihanmu. Tenang, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku dan Ye Zihan akan menguburkan kalian bersama. Temukan. Dia, tapi jangan tangkap. Sedikit. Berapa banyak yang sebenarnya sedang Anda cari saat ini? Saya, seberapa jauh Anda mengenal Foye? Dia adalah bos kriminal Jiangzhou yang mendanai keluarga Zhao. Keluarga Zhao sukses berkat zat darinya. Tapi aku dengar dia akan mengadakan pesta ulang tahun malam ini. Pesta ulang tahun, benar. Sebagai pemimpin bawah tanah, dia akan mengundang para elit Jiangzhou untuk merayakan ulang tahunnya. Di pesta ulang tahun hari ini, semua elit akan hadir. Aku juga
Siapapun yang menyakiti bibiku tidak akan kubiarkan. Pesta ulang tahun hari ini adalah yang terakhir kalinya. Bagi kalian, 我尚未学会回答此问题，您可以问我其他问题，我会尽力解答。 mana ada yang disembunyikan? Kamu. Apa kau anggap aku bodoh? Rahasia kalian berdua sudah jelas terlihat. Pikirku tidak tahu. Cepat katakan, apa yang kalian sembunyikan? Benar-benar tidak ada apa-apa. Aku baru ngobrol dengan Bai Feng. Kalau tidak mau jujur, jangan cari aku lagi. Beri aku beberapa hari lagi. Setelah semuanya jelas, aku akan menjelaskan semuanya hingga tuntas dan sungguh-sungguh berusaha untuk mempertahankanmu sepenuhnya. Kalau tidak, aku tak akan maafkan dia. Zhao Yuken sudah tewas. Segera ke jembatan darurat di depan rumah. Kirim beberapa orang untuk melindungi. Pastikan keamanannya setelah itu. Lufan, kamu ini bajingan. Kalau nggak cepat datang, nanti aku yang cari. Aku takkan pernah memaafkannya. Lufan, kau bajingan. Keluarga Zhao sangat mungkin mencelakainya. Jaga keamananmu sendiri. Sekarang juga. Pergi. Sihir ini tidak datang menahanku sudah cukup. Masih berani di hadapanku bermesraan dengan si rubah Bai Feng? Benar-benar membuatku marah. Jangan harap aku akan memaafkan kalian lagi. Kenapa beliin aku barang seharga 60 juta? Apa maksudnya? Loh, bukannya ini menantu keluarga? Ya, kenapa dia enggak? Di rumah cuci baju masak malah datang ke pesta ulang tahun Master Buddha? Mana Master Buddha? Keluar! Zufan, kau harusnya ikut mati bareng Yezi dan wanita itu buat anakku. Ngapain datang ke pesta ulang tahun Master Buddha? Mau ngantarin kami mati? Sombong banget. Aku belum cari engkau. Malah engkau yang datang sendiri. Hari ini kau akan kubuat bayar nyawa anakku. Sejak hari kau sakiti bibiku dan kejar-kejar aku, kau seharusnya sudah tahu ini akan terjadi. Hari ini tak ada satupun yang berani menyakiti bibiku di hadapan kakek Buddha. Sungguh sombong. Kakek Buddha adalah raja bawah tanah kota Jiangcheng, ingin membuat kami membayar. Pikirkan dulu apakah kau punya kemampuan. Jika tidak, segera keluar dari sini. Berani sekali kamu lancang dan membuat keributan di wilayah kami? Sekarang kau akan merasakan akibat melawan kami. Tangkap dia sekarang juga. Jangan biarkan dia melarikan diri. Aku tahu kau sibuk sampai harus memanggil 2 jagoan khusus untuk menangkapku. Mereka pembunuh ulung. Hari ini bahkan, dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Aku yang akan bicara dan membuktikan semuanya dengan tindakan nyata. Kenapa diam? Jangan-jangan kau bisu ketakutan oleh 2 jagoan yang kudatangkan? Kalau mau bertindak cepatlah. Jangan bertele-tele. Kau benar-benar tak tahu, aku yang maju? Sekarang tidak peduli. Memang bisa menghajar kau habis-habisan. Jujur ku beritahu, istrimu Yezihan ada di tanganku. Kalau tak ingin dia celaka, patuhlah. Istriku malah mengembalikan barangku agar bisa diperlihatkan secara langsung padanya. Tak menyangka kan, Lufan, istrimu akhirnya jatuh ke tanganku. Aku bisa memperlakukan dia sesukaku. Hahaha. Dan akhirnya akan kubebaskan. Kalau tidak, kau akan menyesal pernah hidup di dunia ini. Bunuh saja aku. Lihat apakah istrimu bisa selamat setelah kau membunuhku. Ayo, bunuh aku. Biar kau tak pernah lihat istrimu lagi. Ayo. Ini seperti bermain api yang berbahaya. Kenapa kamu malah pergi? Jagoan sejati saja tak akan berguna di sini. Dengarlah si brengsek. Sejago apapun akan kurendahkan. Sebaiknya kau sadar kenyataan. Kalau ingin istrimu mati, sekarang segera berlutut. Kau sedang mencari mati. Aku memang mencari mati. Mau apa? Aku juga ingin melihat bagaimana si bajingan itu mati. Kalau engkau berani menyentuh sehelai rambutnya, kubunuh seluruh keluargamu. Sampai sekarang masih keras kepala. Kuhitung sampai 3. Kalau tidak berlutut, kubuat kau menyesal seumur hidup. 12 sekarang sangat marah. Sangat marah. Ah, tidak apa.
Aku baik-baik saja berkat Kak Bai datang tepat waktu. Untuk selamatkanmu, aku rela. Bagus, ada jangkrik. Kok kamu bisa muncul di sini? Aku sudah menangkap anak buahmu. Dua bocah kecil yang kulihat tadi, dengan mudah kukalahkan mereka. Sekarang harusnya sudah ditangkap. Bos, Bai Feng, kamu cuma kepala geng kecil di bawah tanah. Berani-beraninya menyentuh orangku. Keluarga Zhao, didukung oleh Master Buddha, kapan saja dia mau, bisa membasmi seluruh keluargamu seketika. malam ini keduanya akan keluar setelah lewat Master Buddha Zhao. Kamu ngomong sembarangan? Keluargaku adalah keluarga Fo Ye yang kaya. Bahkan 300 tahun lagi, keluarga Zhao tidak akan pernah punah. Sungguh khayalan bodoh. Aku membiarkanmu hidup hanya agar kau lihat Fo Ye bunuh kalian dengan tangannya sendiri. Kamu, istrimu Ye Zihan, aku akan mencincang kalian berdua. Kebencianku padamu tak terampuni, tak peduli timur atau barat. Kamu juga tidak layak diberi ampun oleh Fo Ye. Hari ini, kuperlihatkan penyokongmu hancur dan jatuh dalam keputusasaan. Fo Ye, segera keluar sekarang tanpa penundaan lagi, atau nanti kamu akan menyesal sendiri karenanya. Benar-benar mencari mati. Menyinggung Buddha, kau akan menyesal dilahirkan di dunia ini. Melanggar hukum. Anda lebih baik pergi dulu. Furi adalah raja bawah tanah Jiangzhou. Dengan kekuatannya bisa menyatukan semua daun. Tenang, ada aku di sini. Tapi aku dengar posisi Buddha di Jiangsu itu seperti langit. Kau benar-benar tak bisa melawannya. Cepat kita pergi. Sekarang. Sudah terlambat. Hari ini, pesta ulang tahun Buddha. Luhan berani menghina Buddha di pesta ulang tahunnya. Hari ini hanya jalan kematian untukmu. Yesus tak bisa selamatkanmu. Kalian dua orang tua belum mati juga. Bagaimana dengan aku? Hari ini kita lihat bagaimana pelindungmu dibersihkan. Sang Buddha akan segera tiba. Aku ingin melihat. Saat Sang Buddha datang, apakah engkau masih akan semeriah ini? Sang Buddha, cepat keluar. Anak muda jangan terlalu sombong. Lufan, bukankah engkau mencari Sang Buddha? Silakan. Zheng Han, kamu dan Bai Feng tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Tidak aku. Ingin ikut denganmu. Bye. Feng, rawat dia baik-baik. Ayo pergi. Aku rasa sekarang kau harus memberi kepercayaan pada Lufan. Dia pasti baik-baik saja. Fo Ye, orangnya sudah kubawa ke lobi ini. Fo Ye, inilah Lufan yang Anda tunggu. Bagus. Tahukah kau bahwa aku mengundangmu bertemu? Ini semua berkat ibuku. Kau memang pandai. Hari ini kusuruhmu dan kepala keluarga Zhao datang untuk menyelesaikan urusan keluarga Zhao. Kalian berdua sebenarnya tidak perlu lagi memperpanjang masalah yang ada ini. Lebih baik kita akhiri saja dengan baik. Tenangkan situasi. Anggap saja Fang Yiwei memberimu muka. Apakah kau tidak berniat memberiku muka? Siapa kau ini sebenarnya? Berani memaksa aku untuk memberimu muka? Janganlah bersikap terlalu sombong. Di hadapanmu duduk raja bawah tanah kota Jiang, satu kalimat bisa membuatmu hancur lebur. Perseteruan antara kedua keluarga kalian ini harus segera dihentikan. Mari kita damaikan situasi bersama. Apakah kau setuju? Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Sudah kukatakan, kampung halamanmu akan punah keturunan. Jangan terlalu sombong. Nasibmu tidak akan berbeda dengan si tua keluarga Zhao ini. Masing-masing punya balas dendam. Keterlaluan, sungguh tidak tahu diri dan perilaku seperti ini benar-benar tidak bisa diterima lagi oleh siapapun. Sudah, cukup bicara. Kalian mau mati satu persatu atau sekaligus? Jika kau benar-benar ingin melawanku, balas dendamu harus dimulai sejak saat kau terluka. Tidak akan berakhir sampai mati. Sombong sekali. Kau pantaskah? Kamu bukan siapa-siapa yang penting atau istimewa dalam hidup saya. Berani bicara begitu padaku? Ya. Sekarang, kamu bilang aku pantas atau tidak? Bocah, aku peringatkan kamu. Jangan mendekat. Pergi. Bocah, kamu benar-benar pikir tanpa mencoba. Itu adalah tindakan yang terlalu naif dan sembrono. Bagaimana tahu tulang tuamu tinggal hitungan hari? Biar aku bantu mengakhiri semua ini. Namun, tak disangka aku malah mati di tengah jalan. Ternyata nyawamu sendiri di ujung tanduk. Jangan pernah salahkan diriku sepenuhnya. Karena faktanya jurus-jurus dasar milikmu yang sebenarnya hanya begini saja. Dan tidak lebih dari yang selama ini sudah kulihat dengan mata kepala sendiri. Masih belum cukup untuk melatih tanganku? Bisa kubunuh dia? Kenapa masih menyisakan nyawa dan menyerang masuk? Tapi yang ingin kulakukan bukan hanya membunuh. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Siapa sebenarnya yang mengutusmu untuk menangkapku? Sepenuhnya salahkan saja uang yang kau bawa bersamamu.
Asalkan berhasil menangkapnya, bukan hanya bisa menguasai daerah itu, tapi juga akan dinobatkan menjadi Ratu Jiangzhou yang berkuasa. Kuasaikan Jiangzhou. Inilah keluarga lo. Shulin, kau dari faksi mana keluarga lo? Bagaimana engkau tahu aku kepala keluarga lo? Aku adalah kepala keluarga yang berasal dari marga Long. Seharusnya aku pewaris keluarga Long. Menurutmu bagaimana aku mengobati? Kau baik-baik saja, Zihan. Kenapa kamu datang? Bibi bilang ke ayah mau cari Master Fu, kami ikut. Akhirnya Master Fu jatuh ke tanganku, lihat, dia bisa lari kemana lagi. Sekarang. Situasi telah berubah sepenuhnya. Wu Fan kini telah kembali. Bisakah kau menghentikan langkahnya dengan segera? Apa yang dia lakukan tadi? Dia mengirim pesan rahasia. Sekarang keluarga Nong pasti sudah tahu kejadian di sini. Xiao Tuan, apa rencanamu selanjutnya? Kalau sudah tak bisa sembunyi, lebih baik serang langsung ke ibu kota. Bersamaku sangat berbahaya. Aku rela, tapi mereka tidak mau.